Saya sebelum membahas tentang ketika hati rindu menikah, saya akan awali dengan galau, dengan kegalauan. Siapa yang galau di sini? Ya. Yang galau dapat hadiah dari saya. Ya. Kenapa? Karena hidup ini nggak normal kalau orang tidak galau. Galaunya apa dulu? Ya. Jadi letakkan kegalauan itu pada tataran keimanan kepada Allah. Letakkan kegalauan itu pada tataran akhirat. Kenapa? Karena orang kalau nggak galau nggak bisa memasuki surganya Allah. Nah, serius ini ya. Jadi, kenapa perlunya kegalauan, gitu ya? Karena kalau kegalauannya baru tataran dunia, belum nikah, galau, itu sih level masih di bawah, gitu ya. Nggak punya uang, galau, gitu ya. Kumpul temennya ganti lebih bagus, kita masih biasa saja, galau. Bukan itu yang saya ajak, ya. Jadi kenapa saya melihat belajar, kenapa ngebahas kegalauan sebelum nanti nyambung itu sama yang belum nikah ya. Saya melihat betapa galaunya Khalifah Umar bin Khattab ketika ketinggalan sholat asar berjamaah yang masbuk dia. Saking galaunya ngapain dia? Dia sedekahkan gara-gara dia mengurusi kebun kurma, dia sedekahkan seluruh kebun kurmanya. Karena gara-gara kebun kurma itu menjadikan dia sholat berjamaah di Masjid Nabawi terlambat, walaupun 1 atau 2 rakaat dalam ya, ini kegalauan yang keren. Nah, buat kegalauan yang cerdas, buat kegalauan yang positif, gitu ya. Jadi karena galaunya Khalifah Umar bin Khattab akhirnya udah keluar dari Masjid Nabawi disedekahkan. Kenapa? Karena ya kebun kurma itu yang yang menghalangi dia untuk menempatkan kegalauan yang harusnya sampai kepada surganya Allah. Tuh ya. Terus apa lagi? Kalau kita sehat-sehat aja senang? Senang. Kalau tiba-tiba diuji sakit, sakitnya banget, senang? Tunjuk tangan yang jawab senang. Saya pengen tahu aja, mesti di absen. Yang jawab tidak senang? Jadi apa dong maunya? Ya, saya pengen tahu aja. Ya, bahwa kita nih kalau lagi diuji dengan kesenangan memang senang, gitu kan. Kalau diuji sakit, bisa berhamdalah setiap saat, sudah keren. Bisa bilang subhanallah setiap saat, udah keren. Ya, jadi itu belajar menempatkan kegalauan pada tataran keimanan di hadapan Allah. Belajar ketauhidan kita ini kita luruskan supaya berada pada tataran akhirat, bukan cuma tataran ini. Ya, maaf ketika harusnya secara usia dilihat sudah menikah tapi belum, ketika diomongkan sebelah sana, kapan dong undangan, sebelah sana seperti itu. Ini macam-macam nih. Ada yang dia berpasrah kepada Allah, hakul yakin, galaunya sampai kepada akhirat. Ada yang benar-benar pikirin, gitu, mikirin aja gitu. Boleh dipikirkan, harus. Kenapa? Karena saya percaya betul bahwa jodoh itu akan datang pada saat yang tepat dengan orang yang tepat. Kalau kita pun ikhtiarnya tepat. Ya, jadi maka apa saja yang mesti kita lakukan, tapi tadi manage kegalauan kita, ya, kegalauan yang benar. Nah, jadi kalau nggak galau tuh bahaya. Ketinggalan pesawatnya mau berangkat jam 7, kayaknya subuh udah di bandara. Apalagi kalau harga tiketnya 5 juta. Benar nggak? Subuh udah di bandara. Iya, bela-belain itu. Tapi banyak orang yang tidak galau ketinggalan sholat sunnah sebelum subuh. Padahal jaminan Allah apa? Dunia dan seisinya. Ini yang nggak cerdas nih dengan kegalauan. Tuh ya? Nggak apa-apa, sholat sunnah ini gitu. Banyak orang yang tidak galau ketinggalan aturan dia bisa sholat duha tapi dia nggak lakukan. Banyak orang yang aturan dia bisa sholat sunnah dia nggak lakukan. Punya kesempatan maksud saya ya, bukan karena pada hal-hal yang urgent, gitu ya. Nih ya, tempatkan kegalauan itu supaya benar. Banyak orang yang melewatkan begitu saja, yang jelas-jelas jaminan Allah tuh pahalanya surga dan seisinya 2 rakaat qobliyah sebelum sholat subuh itu. Banyak orang yang dengan senang hatinya melewatkan begitu saja. Gitu ya. Nah ini bukan tipe orang yang galau di hadapan Allah nih yang begini-begini. Yang nggak sedih ketika terhampar untuk pahala akhirat, pahala dunia juga pasti dapat, gitu. Berkah dunia juga pasti dapat, tapi dia nggak ambil. Ya, dia punya kesempatan setiap hari tilawah Al-Quran, tapi dia nggak ambil kesempatan itu. Ntar aja ngaji kalau ketemu malam Jumat, misal. Nah, saya percaya sih yang di sini enggak. Ya, ini namanya tidak galau urusan penting dengan
maka tempatkan kegalauan kita itu mesti benar-benar pada tataran yang memang mengharapkan ridhonya Allah. Kalau semua itu sudah kita tempatkan di sana, semua akan berjalan dengan indah. Ketemu dengan orang kita ini ilmunya sedikit atau banyak? Sedikit. Amalannya sedikit apa banyak? Biasanya sih kalau ilmunya sedikit, amalannya lebih sedikit. Dari amalan lebih sedikit itu, sedikit pula yang ikhlas, benar tidak? Dari sedikit yang ikhlas itu, seringkali ikhlasnya tidak sampai wafat. Seringkali kita batalkan keikhlasan itu. Contoh, Mbak Yofi, misal bantuin saya, ke anak asuh saya ngasih 20 juta. Jangan 20 juta, sedikit, 100 juta. Nah, saya nggak ketemu lagi tuh. 5 tahun ke depan ketemu saya udah jadi miliarder. Mbak Yofi kaya juga, gitu kan ya. Terus saya nggak kenal dengan dia, negur pun enggak gitu. Bergumam aja dalam hati tuh Mbak Yofi bilang, ya Allah Teh Sasa, lupa kali ya, anak asuhnya tuh gue yang bayarin SPP-nya 5 tahun yang lalu. Batal keikhlasannya, hilang keikhlasannya. Ya, maka kalau punya amalan rahasia, jagain sampai kapan? Sampai wafat. Jangan pakai on off. Jangan pakai, oh saya udah puasa sunnah nih Senin Kamis 3 tahun, 4 tahun. Duluan 2 tahun lagi, kalau udah tuaan lagi baru gitu. Bukan gitu, saya udah ngaji istiqomah Teh Sasa. Setiap hari 2 juz sampai 2 tahun. Sekarang mau waktunya istirahat dulu. Tidak begitu ceritanya orang yang menjaga kegalauan di hadapan Allah. Tidak begitu ceritanya orang yang hidupnya benar-benar bersandar kepada Allah. Ya, jadi setiap kita pasti aku yakin punya selalu amalan rahasia. Jaga amalan rahasia itu sampai wafat, sampai mati. Ya, kalau udah itu arahnya, semua apapun hidangan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, hidangan kesenangan, hidangan kesedihan menurut kita, karena kalau kata Allah kan semuanya, kata Allah kan nggak ada yang kebetulan, ya kan? Nah kalau betila, kata Allah nggak ada yang kebetulan semuanya, dan tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik menurut Allah. Hanya ketika mindset kita, persepsi kita ini bahwa kalau yang nggak nyenengin itu nggak baik untuk kita, gitu ya. Tadi kita gagal mengelola suatu kegelisahan, mengelola suatu kegalauan, gitu ya. Gagal. Nah contoh, siang hari ini, apakah semua orang hadir ke pengajian ini dari 2 gedung ini? Tidak kan? Nah, padahal kita tahu banget tuh rumusnya. Tahu banget rumusnya, setiap orang yang paling bahagia, gitu ya, orang yang seneng banget denger info ada taklim. Seneng banget pertama. Dia melangkah setiap langkahnya menjadi pengubur dosa. Udah digugurkan oleh Allah dosa-dosanya, dia dapat kebaikan-kebaikan. Duduk begini, 3D, datang, duduk, diam, gitu ya. Ngedengerin maksudnya. Ini saja kita itu didampingi paling tidaknya oleh 70.000 malaikat. Dan 70.000 malaikat bukan cuma jadi satpam di samping kita, tapi mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, sesederhana apapun majelis ilmu. Ya, jadi percayalah bahwa kita semua hari ini, siang hari ini, teman-teman yang ada di sini adalah hamba-hambanya Allah yang diizinkan oleh Allah dan dipilih pada saat ini. Ya, maka jaga kegalauannya sampai pada tataran sampai surganya Allah. Jangan cuma di dunia, ya, karena kalau dunia ini capek, gitu ya. Masuk materi, ya. Kegalauannya udah belum? Ya, masih aja lah bolak-balik ya. Nah, banyak orang, ya, banyak ulama mencontohkan ketika orang ingin menikah, ada orang menikah itu sudah wajib untuk dia, ada yang masih sunnah, ada yang justru haram untuk dia, gitu, ya. Nah, orang kalau sudah waktunya harus menikah, usianya sudah ada, keimanannya ada, uangnya aja ya. Saya nikah lagi nggak punya uang tuh, ya. Saya nikah baru 16 tahun. Ya. Saya nikah umur 22 lah. Ya, jadi yang dilihat siap apanya? Keimanannya dulu. Siap keimanannya, usianya pun sudah ada. Ketika belum Allah hadirkan pendamping hidupnya, apa yang dilakukan? Berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa itu adalah ladang dia mengejar keridhaan Allah. Bukan cuman puasa apa nih? Bukan hanya puasa nahan makan minum aja. Dia puasa lisannya, dia banyak baca Quran, itu puasa lisan. Dia banyak berzikir, itu puasa lisan. Dia melatih dirinya, menahan dirinya untuk nggak komen macam-macam, itu juga. Ini hati-hati yang sering ngebully, ya. Saya suka ngebully temen. Kalau saya tuh termasuk orang yang nggak seneng. Walaupun saya tahu tuh saya
saya waktu itu hadir di Darut Tauhid, orang yang pertama yang sudah menikah di Darut Tauhid. Saya nggak ngerti kalau umur di atas saya segitu, ada yang 30 tahun, 39 tahun belum nikah. Saya asli nggak tahu, ngertinya di diklat SAR, oh ini umur 42 belum nikah. Saya merenung aja gitu. Dan ternyata teman-teman saya itu nggak percaya kalau saya sudah menikah pada saat itu. Nggak cuma teman perempuan, teman-teman laki-laki. Saya berkali-kali kenalan depan jamaah status sudah menikah, mereka nggak ngeh. Ya, jadi ada yang sering ngebully, gitu. Ngebully, kapan dong lo gitu. Kalau jadi doa sih nggak apa-apa. Tapi sebaiknya motivasinya jangan ngebully, ya, jangan apa namanya itu. Walaupun arahnya baik, tapi kadang-kadang akhirnya dibimbing oleh setan. Maaf, kata-katanya jadi tidak baik. Kalau doa boleh, doainlah Mbak Yofi biar bulan depan nikah, misalnya gitu. Itu kan enak mendengarnya, ya, gitu kan. Jadi mengarahkan pada suatu kebaikan. Gitu. Ya, hati-hati dengan kata-kata kita, karena kata-kata kita itu akan menjadi suatu karakter nantinya. Orang yang mudah celetak-celetuk tentang orang lain, nanti juga karakternya akan begitu. Ngerinya lagi sebenarnya sih, dicatat oleh malaikatnya Allah punya karakter yang itu. Ngerinya sih itu. Ya, jadi maka tadi orang yang siap menikah, apa yang harus dilakukan? Dia berpuasa. Puasanya bukan cuma puasa nggak makan nggak minum, itu biasa, orang dia juga kan nggak makan ya, minum kuat, tapi dia menahan, dia apa nih, banyak melepaskan segala atribut dunia ini, puasanya benar-benar menuju Allah, itu jadi berbeda. Gitu, jadi berbeda. Kenapa? Karena setiap orang yang mengejar kriterianya di hadapan Allah, yang dikejar itu Allah sudah siapkan, Allah sudah siapkan semua, ya. Nah, jadi berpuasa. Terus apa lagi? Banyak ya ladang-ladang ibadah yang bisa dikerjakan sebelum dia menikah. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Yang khatam Quran biasa sebulan sekali, khatamkan lebih banyak, supaya lebih keren di hadapan malaikat itu. Kenapa teman-teman semuanya? Allah itu nggak akan pernah tega membiarkan hambanya yang sering berdoa lillah, ya, berdoa karena Allah saja. Dia yang sering baca Quran karena Allah saja, dia sedekah karena Allah saja, dia melakukan kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan karena Allah saja. Allah nggak akan pernah membiarkan dia. Ya, maaf, ya, orang yang nggak soleh-soleh amat aja urusannya dunianya dijamin nggak? Dijamin. Orang yang nggak sholat aja, gitu ya, ada sebuah keluarga gitu ya, nggak sholat tapi solid tuh suami istri, itu aja cepet kayaknya. Tapi nggak bisa jadi compare untuk kita, nggak cocok nih, supaya nggak salah pembanding nih kita nih. Jangan membandingkan ya orang yang beriman terus dia belum kaya, bukan tidak kaya, terus dengan orang yang dia nggak beriman, dia nggak sholat tapi solid, dia bisa kaya. Nggak cocok pembandingnya. Kita ini boleh iri hanya dua, iri kepada orang yang lebih soleh daripada kita, padahal bisa jadi itu sekantor sama kita, bisa jadi itu pendidikannya sama, bahkan atau lebih rendah dari kita secara pendidikan dunia gitu. Tapi itu mesti kita iri tuh dengan orang yang jelas-jelas kesolehannya lebih daripada kita. Nah, terus apa lagi? Ya, iri gitu ya, melihat ada orang yang berbuat baiknya itu ya di luar daripada yang kita duga. Kan banyak orang punya amalan rahasia, gak nyangka saya dia tuh yang begini punya amalan begini. Itu boleh, yang lain-lain enggak. Pembandingnya mesti benar, ya. Pembandingnya mesti pas. Jangan bandingkan diri kita deh, walaupun tadi punya sedikit amalannya sedikit yang ikhlas tadi. Jangan dibandingkan dengan teman saya itu kayaknya enggak jarang sholatnya, tapi dia cepet dapat jodoh. Nggak cocok pembandingnya, sama sekali nggak cocok. Ya. Atau tadi, dia sholat wajibnya, tapi kan saya tahajudnya lebih rajin dalam hati, itu juga berat, rusak nanti amalannya. Tapi dia karirnya lebih baik, ini nggak cocok pembandingnya. Kenapa? Karena Allah nih, kita nih hidup ini mesti sibuk teman-teman. Hidup ini mesti sibuk apa? Sibuk pikirannya, sibuk pula geraknya. Gerak itu bisa ibadah mahdhah, bisa ghairu mahdhah, bisa ibadah ritual dan juga bukan. Ya, kenapa mesti sibuk? Karena istirahatnya kita kapan? Kapan teman-teman istirahatnya kita? Istirahat kita itu hanya di surga. Jadi jangan pensiun dini, masih hidup, masih muda-muda begini. Ya, saya lagi malas mikir,
mau istirahat. Ntar di offin oleh Allah otaknya, berat kita. Hati-hati itu ya. Ada orang curhat sama kita walaupun kitanya capek. Saya lagi harus pikir Mbak, ntar aja ya ceritanya. Jangan keluarkan kata-kata itu. Kenapa? Karena nanti dibuat lemot oleh Allah. Ya, jadi jangan minta pensiun dini. Hidup ini nggak usah kebanyakan tidur. Ya, jadi hidup ini pikirannya, geraknya harus sibuk terus. Kita lihat gerakan Tawaf. Tawaf ada yang berseberangan jalan nggak? Nggak kan? Nah, ketabrak-tabrak gitu kan? Tawaf kan muter terus aja gitu. Istiqomah. Gerakan Tawaf itu, ya, gerakan menjaga istiqomah yang bukan cuma gerak fisiknya, tapi juga pikiran. Tauhidannya mesti dievaluasi terus. Kegalauannya mesti dievaluasi terus. Keinginan demi keinginannya harus dievaluasi terus supaya tadi arahnya pas, langkahnya pas. Ya, jadi mesti sibuk teman-teman. Jadi kalau hari Minggu ngerasa nganggur, ngerasa istirahat dulu, hati-hati tuh. Ya, 24 jam itu mesti sibuk. Kenapa mesti sibuk? Setan tidak pernah off selama 24 jam. Benar nggak? Masa ngomongin setan yang nyata ya, mabuk dan lain-lain. TV saja tuh nggak off, ya kan? Coba nyetel jam 1 malam ada gitu ya. Ustaz mana yang kuat ceramah 24 jam tapi TV 24 jam hidup terus, itu ada terus acaranya, mau bermanfaat atau tidak gitu ya. Jadi maka supaya terarah dengan baik gitu ya, tadi jaga kegalauannya terarah kepada Allah. Terus segala hal, kalau tadi ada orang yang merindukan jodoh terbaik di hadapan Allah, kejarnya dengan cara yang baik, bukan dengan main-main di masjid, bukan. Belum tentu juga orang main datang ke masjid bilang ya kayak istirahat dong. Ada juga cuma wudhu nggak sholat, ada itu. Iya. Jadi ada yang protes pada saya, saya itu dapat jodoh, suami saya itu ada di pojokan Al Azhar. So saya bilang terus ngapain? Iya saya bilang langsung sama apalah security di situ gitu kan, bahwa saya ini akhwat yang berani, saya mau itu Pak jadi istrinya orang itu gitu ya. Ternyata begitu menikah tidak sesuai dengan yang dia bayangkan gitu ya. Bahkan dia bilang kok sholatnya bolong-bolong ya. Saya bilang lu carinya di pojokan, enggak, saya nggak tahu apa dia sedang habis sholat atau tidak ya kan. Coba mintanya sama Allah gitu kan, mintanya sama Allah, minta ditunjukkannya apakah ia ahli Quran atau ahli sholat atau ahli puasa, kan benar. Nyarinya di sekitar emperan masjid. Surga saja teman-teman, nih kalau nama kita belum tertulis di depan pintu surganya Allah, masih jauh gitu ya. Kalau orang berdiri di emperannya surga udah masuk belum? Tapi paling tidak kalau udah ada nama kita nih di depan pintu surganya Allah, jelas bintinya binti siapa, nggak salah gitu maksudnya. Nah, kan semua ada bintinya tuh, nggak salah ada nama kita. Paling tidak tinggal masuk. Beda dengan kalau di luar masjid kita nggak tahu. Ada orang cuma istirahat doang. Ada orang yang cuma numpang buang air kecil, habis itu diduduk numpang di situ ngeliatin orang lalu lalang. Ada yang seperti itu. Tuh ya. Jadi wanita solehah gitu kan harus melihat kita ini, umur kita ini berharga, umur kita ini sangat berharga, pikiran kita ini sangat berharga. Maka tempat nyimpan terbaiknya itu adalah akhirat. Maka pastikan setiap gerak langkah dunia ini adalah yang bernilai akhirat. Minta dicarikan jodoh harus bernilainya yang arahnya akhirat. Jangan sampai cuma urusan dunia aja. Kenapa? Karena jelas tuh. Belum Quran nggak Mbak? Banyak Mbak Quran. Saya bicara nanti kita buka itu. Surat 42 ayat 20. Ya. Jadi supaya pembandingnya jelas dari teman-teman. Kalau saya lihatin Mbak Yufi buka Quran. Kita lanjutkan saja dulu. Ya. Jadi sampai mana tadi? Jadi lupa tuh. Sampai apa? Hah? Kenapa nggak ada yang ingat? Umur ya. Umur kita sangat berharga. Dan lemari terbaik yang Tuhan menyimpannya itu adalah akhirat atau surga. Maka jangan disia-siakan. Kalau ada ulama dari Yaman yang
ketika bercerita dia bilang 10 menit bisa zikir 1000 istighfar. Kita 10 menit baru ngapain dong? Udah cepika-cepiki nggak jelas, ya kan? Tapi saya kan orangnya iseng, bukan iseng ya, penasaran. Jadi bilang, benar tuh saya 10 menit bisa 1000 gitu ya. Kita selesai dari ceramah, mulai dites nggak saya? Dan Ustaz yang ngetes itu, itu bagian ngitungin apa? Detik ya. Selesainya istighfar aja tuh. Benar tuh, baru 5 menit udah 500-an. Udah, sudah aja. Ini nggak bisa cuma pakai akal nih, nggak bisa pakai. Kita ini sering pakainya kedua mata ini nih, yang nempel di kepala. Pakainya mesti mata kecerdasan hati. Pakainya mesti apa lagi? Ngelihat tuh. Karena banyak orang dulu itu sama-sama hidupnya seperti kita 24 jam, tapi karyanya banyak. Karena dia harus diikuti oleh Allah, keberkahan. Ada orang yang 24 jam kerja di kantor berapa jam? 10 jam. Perjalanan pulang pergi misalkan 3 jam. Udah, habis itu di depan rumah nonton TV, selonjoran, minum, makan, habis waktunya tidur lagi. Ada orang yang sama sibuknya. Saya dulu punya teman, sekarang saya kangen. Seorang manajer di sebuah perusahaan. Ketika Ramadan itu dia bisa hatam 19 kali. Dia punya anak 5. Saya tahu tuh sibuknya luar biasa. Tapi saya aku yakin dengan keberkahan. Ada yang Ramadan gak hatam sekali sama sekali juga ada kan? Umurnya sama gak dikasih oleh Allah jatahnya? Sama. Ya, jadi sandarkan gitu ya. Sandarkan gitu kerinduan apapun, bukan cuma jodoh, ya, bukan cuma tentang ingin menikah, sandarkan kepada Allah saja. Orang yang rindu ke Baitullah, sandarkan kepada Allah, banyak minta kepada Allah. Dan gak usah, terpenting lagi, gak usah mikirin caranya Allah ngabulin doa kita. Kita ini kadang-kadang sok keren pikirannya, ya kan? Tapi sok pinter gitu, padahal nggak pinter banget kita, asli enggak. Gitu. Kenapa saya bilang nggak pinter, Mbak? Setahun yang lalu, tanggal berapa hari ini? Tanggal 12 Maret, Mbak pakai baju apa? Mbak makan dulu. Mbak sedang di mana? Gak ingat kan kita? Menunjukkan kita ini gak ada yang pintar teman-teman semuanya. Wallah gak ada yang pintar. Sama sekali. Gak ada yang pintar. Hanya ingat kita pakai baju apa, makan apa setahun yang lalu aja. Kita gak mampu. Gimana mau ngurusin yang macam-macam? Mikirin Allah nih ngabulin saya, kalau dari sini dapatnya sekian, ngapain gitu? Ya, kalau saya berjodoh dengan orang soleh begini, ketemunya harus begini, kenapa nggak kita cerita? Sempit sekali pikiran. Sama sekali kita ini nggak pintar di hadapan Allah. Ya, jadi walaupun dia nggak pintar di hadapan manusia, asli di hadapan Allah kita itu nggak ada. Kenapa? Karena kata Allah, semua manusia yang Allah ciptakan ini berasal dari setetes air mani yang hina. Tuh, kita mesti ingat tuh, sekeren-kerennya kita, cantik-cantiknya kita begini, ya, keren-keren pakaiannya kita ini, mesti harus evaluasi. Jangan sampai kita merasa keren di muka bumi ini tapi compang-camping di akhirat. Kenapa? Karena jelas asal-usul kita dari setetes air mani yang hina. Letakkan dalam rahim oleh Allah. Jelas surat Al-Mu'minun ya. Tapi di terakhir di apa? Oleh Allah ditanya umurnya dipakai untuk apa? Ngapain aja? Terus akan kemana? Itu udah jelas tuh. Ya, maka manage segala sesuatu kecerdasan hati kita itu sandarkan penuh kepada Allah. Ya, kalau sudah begitu, insya Allah tuh kita akan mudah nih, nggak menutup kemungkinan nih ketemu di sini. Kamu punya kakak laki-laki nggak? Punya. Soleh kakak aku kurangannya ini. Ta'arufin sama temennya. Ya, gak usah pengen tuh, maaf lahir batin ya, gak usah pengen dengan orang yang menikah dengan harta yang banyak kaya raya tapi pacaran, gak usah kepengen. Karena sama sekali di awal saya bilang, tidak cocok sama sekali pembandingnya dengan wanita muslimah yang umurnya itu lemari terbaiknya nyimpannya di akhirat. Gak cocok. Ya, jadi gak usah kepengen. Ya, jadi buat malaikat itu hari-harinya itu selalu kagum kepada kita. Jadi walaupun satu noktah, cuma satu titik saja, harus nambah amalan kita. Apa kayak terserah. Biasa baca tasbih 100 kali, misalnya tambahin 101 kan nambah juga tuh kata malaikat. Alhamdulillah tuh tasbihnya jadi nambah 1 bisa gitu.
Ya kan berbeda yang penting. Syukur-syukur nambahnya jadi 300 kali lipat. Tapi kalau tidak, minimal kan gitu. Orang yang beramal hari ini sama dengan kemarin orang yang rugi. Gitu ya. Kalau lebih buruk, celaka. Harusnya apa? Lebih baik. Walaupun cuma 1 noktah, tingkat. Baca Quran biasanya selembar, tambahin selembar lebih 1 ayat aja. Sudah berbeda di hadapan malaikatnya Allah. Ya. Jadi jangan buat setan bahagia hari-hari kita itu. Tapi buatlah tuh malaikat-malaikatnya Allah selalu punya kekaguman kepada kita setiap hari selama 24 jam. Berubah saja cara kita berpikir sudah membuat malaikat kagum. Berubah saja cara kita berpenampilan sudah membuat malaikat berbeda mencatatnya. Berubah saja kita berpikir tentang orang lain, berubah pada satu kebaikan. Itu sudah membuat setan membuat malaikat terkagum. Apalagi kalau perubahannya itu dahsyat, kalau perubahannya itu kerennya banget kalau itu jangan tanya berapa banyak kebaikan yang Allah kasih kepada kita. Ya ingat ya, kita cuma berasal dari setitik air mani yang ini, nggak ada keren-kerennya kita. Ya maka sesiapapun dari kita semua merindukan apapun, apakah pendamping hidup atau anak, karena nggak akan stop di situ. Orang yang pengen menikah, selesai menikah dia pengen apa? Anak. Kalau nggak dikasih anak oleh Allah, banyak rumah tangga yang galau, banyak orang-orang yang galau, bahkan banyak orang yang memilih wanita muslimah ini awalnya nih, makanya jagain tuh kesolehannya sampai wafat. Saya selalu bilang di mana-mana sampai wafat, bukan hanya ketika hidup di dunia ini aja. Banyak orang yang sampai ikhtiarnya salah. Ada yang ikhtiarnya dia kok orang pintar, ya kiai sih tapi begini. Ya, jadi karena semua hidup ini gak ada yang stop. Orang belum nikah pengennya nikah, udah nikah pengen punya keturunan, udah punya keturunan anaknya ternyata masya Allah banget. Ada yang anaknya itu muji banget gitu, mujinya banget gitu. Terus stop? Enggak juga. Kita minta lagi sama Allah ya. Tapi kita mesti ingat, harta bisa ujian, jodoh juga bisa ujian, anak juga bisa ujian. Ayatnya begitu. Nah, hidup ini kita harus siap dengan paketannya, ya. Hidup ini harus siap dengan paketnya. Paket yang senangnya menurut kita dan juga paket yang kurang senang menurut kita. Tapi menurut Allah semuanya terbaik. Gak ada yang salah. Kenapa? Karena Allah sama sekali tidak akan pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Ya, jadi kalau mau punya pendamping hidup yang nilainya sekian gitu ya, dikira-kira tuh dirinya. Iya, karena hanya walaupun segala sesuatu di muka bumi ini ada aja sih keajaiban. Contoh, ketika saya melihat, dulu saya belajar agama asal-muasalnya begini teman-teman. Ketika umur 17 tahun melihat ada wanita muslimah yang pakai jilbab lebar. Pokoknya dulu di zaman dulu saya remaja kalau melihat orang pakai jilbab lebar pokoknya udah sampai aja kan gitu ya. Menikah dengan seorang perampok. Ini kan saya bertanya, letak adilnya Allah tuh di mana? Kan gitu. Di pikiran saya muter terus gitu, sampai ketemu dengan seorang Ustaz. Di mana letaknya Ustaz? Ternyata adil ini nggak seperti persepsi kita yang persis sama seperti kita kan. Bukan itu. Ya, bukan itu. Kenapa? Karena setiap orang yang diuji, setiap orang ini yang dapat lembaran ujian, ini kita kan pernah ujian tuh, ujian apapun itu, ujian SMA, kuliah, apapun itu. Kalau lolos, naik tingkat nggak? Ya kan? Sesiapapun hamba-hambanya Allah yang diuji oleh Allah, karena dia menjalaninya sungguh-sungguh, itu semua karena Allah akan mengangkat derajatnya. Sama seperti orang yang tadi saya ceritain ini. Gitu kan, saya pusing mikirnya. Tapi si istrinya ngapain coba? Dia curhat terus sama Allah. Selain curhat sama guru juga, karena manusia biasa. Nggak tahu sih kalau di sini ada manusia yang luar biasa, saya nggak tahu. Dia bilang kalau lagi ngaji itu diomel-omelin gitu kan. Tapi apa coba istrinya? Istrinya karena ya Allah gitu kan. Engkau menikahkan aku dengan hamba yang ini pasti pilihan. Kalau ada kebaikannya sampai saya wafat, tolong lakukan. Kalau tidak, lepaskan. Ini makanya mesti berani nih doa-doa ekstrim. Ya, mesti berani. Sama itu mesti doa. Itu kan doanya ekstrim kan? Kalau enggak, lepas.
Kalau ada kebaikan sampai saya wafat, tolong perbaiki. Bukan dia yang memperbaiki, bukan Allah, tolong perbaiki. Terus begitu dia doa, dia ikhtiar, dia mencari solusi. Sampai akhirnya singkat cerita, suaminya ini yang ngaconya minta ampun tadi itu menjadi orang ahli tahajud, menjadi orang yang tahajudnya kalah ke istrinya, menjadi orang yang sholatnya selalu ke masjid. Bajunya aja kantor nih selalu bawa baju dua, karena kalau mau sholat diganti baju gamis, habis itu diganti lagi pakai sampai kayak gitu. Dia nggak pernah lepas dari kasur. Itu Allah tuh menjaga, ya, menjaga orang-orang yang cinta sama Allah itu dikasih Allah. Yang keren banget levelnya siapa? Istrinya dikerenkan oleh Allah. Padahal kalau dia memilih berpisah kayak orang zaman sekarang ini, kenapa bisa? Ya nggak cocok lagi, orang gila. Kenapa? Kalau mau cocok itu perempuan sama perempuan, ya kan? Laki-laki sama laki-laki. Justru Allah itu karena menikahkan kita karena tidak cocok. Laki-laki dengan perempuan mau sampai kiamat memang nggak sama. Tidak sama dunianya, tidak sama fisiknya, bisa jadi pun tidak sama banyak hal yang tidak sama. Kan udah gila ini gitu kan? Udah nggak cocok, emang nggak cocok. Laki-laki dengan perempuan mau diapa-apain tetap berbeda. Ya, jadi Allah menikahkan hambanya dengan hambanya lagi, laki-laki dengan perempuan itu justru karena tidak cocok. Ya. Nah, yang mencocokkan apa? Keimanan. Keimanan. Maka di dalam Al-Quran itu kita apa? Berkali-kali Allah menyampaikan jangan pernah berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Gitu ya. Nggak boleh berputus asa. Waktunya habis ya. Nggak boleh berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Termasuk yang sedang dalam masa penantian. Nggak boleh berputus asa. Kenapa? Banyak orang ada yang menikah umurnya 49 tahun, melahirkan, punya anak setiap tahun. Ada. Kita ini kadang-kadang menikah pikirannya karena saya 10 tahun lebih baru punya anak, baru dititipi anak oleh Allah. Banyak guru saya sampai 25 tahun. Ya, terus ada yang salah itu dari perbuatan Allah? Nggak ada. Ya, maka menikahlah yang tujuannya itu adalah nih. Pendamping terbaik itu adalah yang bisa saling berdampingan membersihkan tauhidnya kepada Allah selamanya sampai wafat. Jadi bukan urusan yang remeh-temeh. Dunia ini kan remeh-temeh sebenarnya, tapi kan juga mesti perlu. Kenapa? Karena ini jembatan kita ibadah menuju akhirat. Nggak boleh juga kalau kita sebenarnya segini-gininya gitu kan, biarin aja lah punya baju dua. Nggak bisa kalau kita sekarang. Ketika mampu beli lebih dari 2 silakan, tapi gunakan untuk ya manfaat. Jangan juga mampunya beli 5 dia beli 20. Akhirnya dia kikir nggak bersedekah, itu juga nggak boleh. Jadi pendamping terbaik itu adalah nih tadi, lihat tolak ukurnya adalah keimanan yang benar di hadapan Allah. Kenapa? Banyak muslimah sekarang yang lepas dari masa penantian ini, banyak yang ya daripada saya yang kalah susah lah lamalah gitu kan. Ada yang begitu, udahlah sama siapa aja lah, yang penting dijodohin juga nggak apa-apa. Harus jelas, jangan sampai sudah maaf umur sudah menikahnya dia 30 tahun terus bukan karena visi misi keimanan, akhirnya menyesal. Saya banyak berkaca dari teman-teman saya. Kalau visi misinya keimanan, insya Allah Allah akan jagain walaupun duri-durinya banyak, tapi Allah akan jaga. Ya, jadi maka perkuat banyak nih. Kuncinya sih cuma begini. Orang yang rindu dengan pernikahan atau dengan apapun itu, perkuat dengan amalan-amalan rahasianya dengan Allah. Kalau rahasia nggak usah dikasih tahu. Tahajud atau 1 rakaat bisa. Kantor ngantuk tanyain, gitu kan? Itu kamu ngantuk ya, aku kan tahajudnya sampai 1 rakaat. Hilang. Ya, kalau rahasia jaga sampai wafat. Dan kita punya kafir masing-masing. Ada orang tuh keren di puasa. Memang dulu saya lihat puasa jauh aja. Kayak sekarang tuh belum tahu bisa. Ada yang keren di tahajud, ada yang keren di baca Quran, ada yang 3 hari sekali apa namanya itu. Ada yang seperti itu. Ada yang keren di zikirnya itu sehari bisa 20 bisa. Tapi nggak ngarep apa-apa. Bukan berharap apa-apa, saya zikir 5 kali karena saya mau melat si A. Bukan itu. Karena ada itu ustadz yang ngajarin begitu. Mau zikirin si A itu dari
Habis itu saya sampai subuh 5.000 kali. Lama banget, cuma 5.000 kali dari Isya sampai subuh. Cuma mau mendapatkan satu hambanya Allah. Mau dapetin surga dong kalau gitu. Hambanya-hambanya pasti dapat. Setidak-tidaknya kalau Allah tidak berjodoh di muka ini, di surga pasti ada nggak? Pasti ada. Ya, jadi kenapa? Karena kata Allah itu selalu ada harapan. Orang yang bersandar kepada Allah itu selalu punya harapan besar. Tapi kalau bersandar yang mulai digeser sedikit-sedikit, mulai sandarannya, mulai kegalauannya bukan pada tempatnya, mulai lagi pelan-pelan nanti meninggalkan Allah. Yang wajibnya sih masih, tapi yang lain-lain yang tadinya dia udah jadiin mulai dulu. Ya, jadi buat tadi malaikat tuh setiap hari kamu mencatat tuh amalan hamba-hambanya satu persatu dengan aku. Terserah kekagumannya mau dari mana. Yang penting dirahasiakan. Nah, dirahasiakan. Saya kalau ketemu orang-orang hebat tuh saya tanya, selama ini punya amalan rahasia apa yang boleh dibocorkan? Iya, saya selalu tanya begitu. Ternyata semua orang-orang yang saya lihat berhasil di muka bumi ini selalu sudah punya amalan rahasia. Gak usah orang beriman, maaf lahir batin, orang di luar Islam saja, gitu ya. Saya dalam baca sejarahnya, Bill Clinton itu bisa baca buku sebelum tidur itu bisa baca ngabisin satu buku tebal. Walaupun dia tidur jam 12 dia mesti baca buku. Sesuatu yang fardu ain dia jagain. Sama harusnya dengan kita. Kalau kita punya sebuah kebiasaan yang mesti kita jagain sampai wafat, mau capek, mau lagi kesel dengan siapa, lakukan. Walaupun nilainya bisa jadi berkurang sedikit, tapi tetap lakukan. Paksakan diri kita untuk melakukan. Supaya apa? Kita selalu terpesona. Jangan kita aja terus terpesona sama artis. Artisnya nggak kenal lagi sama kita. Ya, malaikat terpesona. Iya kan, sering kan orang, wow gitu, terpesona banget sama artis. Artisnya nggak kenal lagi sama dia. Kasian banget. Tapi kalau malaikat pasti kenal kita nggak? Pasti kenal kita nggak? Allah, malaikat yang pasti kenal kita. Kenal keimanan kita seberapanya, maka buat malaikat selalu dari salam sebelah kanan kiri, malaikat pencatat amal baik, malaikat pencatat amal buruk, gitu. Sama-sama ditengok, sama-sama kita kasih senyuman. Kenapa? Karena mudah-mudahan. Ya bukan berarti malaikat yang kiri nganggur, bukan itu. Kan mereka kerja sama kita. Tapi buat sesuatu yang memang selalu berbeda setiap hari-hari kita, terserah walaupun sedikit aja. Yang biasa sedekah 5.000 tambahin 5.200 sudah berbeda. Yang biasa macam-macam lah ya, terserah kaplingnya mau diambil yang mana terserah, silakan. Nah, sampai di sini penolong saya, waktunya habis Mbak? Masih sampai jam 1 ya? Hah? Kesimpulannya, baik. Tolong dibacain tadi surat 42 ayat 20. Benar di mana? Boleh. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Ya, baik. Ya, sesiapapun dari diri kita semua yang menyerahkan, menyandarkan semuanya untuk tujuan akhirat, untuk tujuan kepada Allah saja, maka tadi ditambahkan itu maksudnya urusan dunianya dijamin oleh Allah. Tapi kalau yang pengen dunia saja, Allah kasih, tapi tidak punya sama sekali bagian untuk akhirat. Serem ya? Capek-capek pontang-panting pergi pagi pulang petang, pegel-pegel sana sini gitu ya. Terus nggak punya jatah ya, nggak punya jatah untuk surga. Tuh, ya. Jadi ayat ini nampar-nampar banget sebenarnya, gitu ya. Makanya kalau kata Ustaz Amir Faisal, ngejar dunia ini nggak usah ngotot-ngotot amat. Kenapa? Karena mau kekeh kayak apa? Kalau kerannya belum dibuka oleh Allah, kita buka. Kekeh kayak apa tuh? Pengen ya Allah, saya mau menikah. Tahun ini ya Allah. Terus istikharahnya milihnya saya pokoknya maunya yang itu juga ya Allah pokoknya. Terserah deh Allah, terserah engkau, cara yang penting saya maunya yang itu. Itu misalkan seperti itu, mau kekeh kayak gitu juga. Kalau belum dibukakan oleh Allah, kan jodohnya, kan rezekinya nggak kejadian. Tapi betapa banyak orang yang kayaknya saya lihat santai-santai aja tuh. Santai-santai aja tuh maksudnya diperbaiki hubungannya dengan Allah, tapi
jarang kayak gitu. Nyaris saya ingat saya berteman sama saya nggak dengar dia minta gitu. Tapi tiba-tiba dia saya doain ya saya tanggal sekian mau nikah nih undangannya. Ya, jadi kenapa? Karena dia justru nggak kelihatan. Karena kata Allah, kalau ada hamba-hamba yang mendekatkan dirinya banget kepada Allah, kata Allah, aku malu kalau sampai nggak mengabulkannya, kalau sampai tangannya turun nih, angkat tangan doa, itu kalau sampai nggak mengabulkannya, Allah tuh malu. Jadi percayalah teman-teman semuanya, Allah ini kalau sampai nggak mengabulkan doa kita, selagi statusnya satu, beriman dan tawakalnya kepada Allah saja, ikhtiarnya benar, cara-cara Allah yang dipakai, berdoanya kepada Allah saja, itu Allah mustahil nggak akan mengabulkan, pasti dikabulkan. Ya, jadi maka baik-baiklah dengan Allah, baik-baiklah dengan orang-orang yang dicinta oleh Allah, baik-baiklah dengan teman-teman kita. Sering-sering doain orang yang doanya cepat itu apa? Sering doain orang lain. Nah, dan nggak usah bilang baru siapa? Misalkan Mbak ini doain Mbak Widya. Widya tadi tahajud saya khusus berdoa. Nggak usah gitu. Padahal yang pengen jodoh misalkan Mbak yang ini, gitu kan? Atau dua-duanya. Nggak apa-apa, doain tuh. Yang pengen naik pangkat siapa? Doain aja terus, ya Allah angkat derajat dia. Kalau Allah positif ya rezeki yang berkah, ya rezeki yang membuat lebih taat. Begitu doanya. Ya, kalau dititipi jodoh-jodoh yang membuat lebih taat, kalau enggak, teman saya kalau doa ekstrim. Istrinya hamil nih, berkali-kali saya bilang, ya Allah, kalau anak ini lahir ke muka bumi bisa saya ajak taat kepadamu ya Allah, bisa saya ajak ahlul Quran yang Allah lahirkan. Kalau enggak matikah saja. Ekstrim. Tapi semua anaknya lahir sempurna. Al-Quran masih berlaku. Jangan kan kita berani doa ekstrim. Latih. Iya, saya begitu. Ya Allah, bukakan keran rezeki yang banyak, yang berlimpah, yang hisabnya ringan. Kalau bisa menjadikan aku lebih taat kepada-Mu, lebih bermanfaat di jalan dakwah ini. Jika tidak, tutup. Tutup. Kenapa? Daripada bermaksiat kepada Allah. Maka saya udah meraba tuh. Kalau kira-kira bisnis untungnya sekian terus nggak sekian, Allah tahu. Kira-kira kalau dikasih segitu, saya bakalan gitu. Gitu. Kira-kira bergeser ke balik, walaupun nggak belok-belok amat, bergeser ke sini. Ya. Jadi kesimpulannya adalah ya, hubungan baik dengan Allah. Satu, ada yang terlupa apa? Hubungan baik dengan orang tua. Orang tua itu hanya salah satu titik kita menuju surganya Allah. Ya. Orang tuanya sudah wafat, banyak beramal soleh, kirim paling tidak, paling pelitnya nih teman-teman, paling pelitnya hadiahkan bacaan Al-Quran buat ayah ini sudah wafat. Kakek nenek kita berjasa sama kita, berjasa, rajin-rajin berdoa, doakan, jaga hubungan baik dengan sesama orang beriman, ya, kita supaya dipercepat oleh Allah. Nanti teman-teman akan melihat betapa hebatnya Allah ini, ya, memperjalankan kita dari satu episode ke episode berikutnya. Walaupun berat, tapi kita menjalani dengan santai, ya. Mudah-mudahan ya kerinduan kita tentang apapun terpenting adalah rindunya kita kelak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terpenting itu, teman-teman. Banyak orang berjodoh di muka bumi tapi Allah murka. Ya, kenapa? Karena pakai cara yang tidak benar. Ya, jadi menikah bukan segala-galanya, punya anak bukan segala-galanya. Hidup ini nggak ada yang segala-galanya. Ya, kerinduan kita tentang apapun sandarkan hanya kepada Allah saja. Gimana Mbak MC? Habis waktunya? Iya. Jazakallah khair Umi atas penyampaian materinya. Mungkin kita mau coba buka satu sesi tanya jawab aja, bisa nih? Itu asal ya. Oke, mungkin ada yang pertanyaan. Satu sesi kita coba satu dulu.